Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa kita akan membahas racun yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif. Dan di sini kita akan unboxing sekaligus impresi sebuah lighting. Kayaknya sih bukan sebuah, tapi dua buah lighting dari brand Colbor. Kalau kalian tahu atau kalian sudah familiar dengan channel SM Media, pasti tahu kita udah banyak banget review gear lighting dari yang cukup mahal sampai yang cukup murah. Dan di sini kita kedatangan opsi yang cukup budget lagi. Walaupun mungkin untuk beberapa pemula sih nggak budget-budget banget, tapi harganya cukup considerable gitu menurut gua. Boleh dipertimbangkan. Dan ya, ini dia. Paketnya gede banget, kayak yang gue bilang. Ini mungkin isinya dua, gua rasa. Dan ini adalah sebuah lighting dari Colbor. Nah, teman-teman, kalau misalkan banyak follow YouTuber di Indonesia yang bahas alat-alat produksi juga, fotografi, videografi, setahu gue udah banyak yang membahas review dari Colbor ini yang cukup spesifik dengan mengerjakan project tertentu dan lain sebagainya. Gue sarankan kalian juga lihat video-video dari mereka karena keren-keren juga pembahasannya. Dan di sini gue cuma mau ngasih kayak lebih ke impression singkat aja gitu, karena gue sendiri baru megang. Nah, kalian kalau mau yang lebih detail bisa lihat video dari temen-temen YouTuber lain yang udah membahasnya. Tapi di sini kita akan ngerasain unboxingnya seperti apa sih. Dia agak lama karena dikirim dari luar ya kemarin. Dan agak menyebalkan sedikit cerita. Jadi gue di SMS, barangnya udah di pos Indonesia dan harap diambil. Pas gue mau ngambil ke sana, pas udah mau nyampe, tiba-tiba kurirnya nyampe ke kantor. Gue ditelepon gitu. Jadi agak sia-sia gue jalan ke sana, tapi nggak apa-apa. Yang penting barangnya sampai gitu kan. Banyak juga ya isiannya. Kardusnya keren sih, cukup proper. Ini adalah Colbor CL100 Video Light. Dan kayak yang gue bilang ada dua, cuma di sini mejanya udah penuh jadi. Ini dia. Colbor CL100 sama ya dua-duanya ya, CL100 ya, nggak ada nama-nama belakangnya lagi. Colbor CL100 yang gua tahu dia harusnya angka pada lampu-lampu lighting seperti ini merepresentasikan powernya, harusnya dia menggunakan power 100 watt. Dan yang gua tahu spesifikasinya dia bisa bicolor atau dual warna, ada suara belnya. Atau bisa dua warna gitu. Jadi kita bisa agak warm atau agak cool ya. Itu nanti kita akan tes juga. Tapi di sini kita lihat dulu di packagingnya, vivid color. Kenapa dia mempromosikannya dengan vivid color ya? Sebenarnya agak aneh gitu karena warnanya harusnya yang dipromosikan adalah warna seakurat mungkin gitu, bukan vivid. Tapi nggak apa-apa, kita coba nanti. Lalu dia punya special effect juga cukup menarik. Intelligent cooling system, berarti dia punya active cooling, punya kipas di dalamnya. Intelligent karena dia mungkin bisa mengatur kecepatannya berdasarkan hawa panas yang dikeluarkan. Lalu ada remote atau physical control dan juga tiny and portable. Dan kita bisa lihat ya dari kardusnya, memang gua rasa ini lighting yang cukup portable juga. Gue sebenarnya cukup tertarik untuk bikin konsep studio di mana lampunya itu pada gua gantung pakai bar. Cuma belum kesampaian dan mungkin ini memungkinkan untuk gua gantung di sebuah bar gitu. Cuman bar maksudnya batang ya, bukan bar tempat nongkrong gitu kan. Nah, gue pengen coba gitu, cuma kita harus beli barnya dulu. Tapi ya udah, kita ini dulu aja buka. Oke. Dia dapat carrying case yang asik banget nih kayaknya. Dan carrying case-nya juga kelihatan keren gitu buat dibawa-bawa. Sebentar dia. Oke, dia di sini ada buat gantungin tali, tapi gue expecting talinya ada di dalam. Tapi ini asik banget. Kayaknya kita Aputur kemarin nggak ada ya beginian ya. Aputur kita nggak dapet carrying case juga. Lalu beberapa lighting kita sih kayaknya ada yang dapet carrying case, tapi nggak ada yang semenarik ini gitu. Tampangnya tuh kayak asik banget buat dibahas juga. Asik loh modelnya. Oke. Ini ada teksnya juga, Colbor, branding dia. Cukup menarik. Kita bawa ke tempat produksi, kita syuting di lapangan dan bawa tasnya kayak gini, gue rasa nggak bakal malu-maluin juga gitu. Ini keren banget. Oke, ini di dalamnya, wih, gokil juga. Ada padding yang membuatnya aman, tapi ini kayak lebih untuk ini ya, sound acoustic panel. Tapi ya udah, dia memberikan fungsi yang sesuai karena di sini jadi empuk gitu ya. Jadi lebih aman. Dan ya, ini lightingnya Colbor. Build quality sih rasanya masih plastik banget, dan di sini kok kayak udah di handle gitu ya. Kayak udah agak ruwet, nggak tahu nih apakah
karena diperiksa bea cukai atau mungkin karena barang sampel dari China-nya, gue tidak tahu ya. Tapi ya ini dia kayak udah kurang bagus di situ. Lalu ini dia bagus nih, bowennya dia pakai kunci di sini, gampang diakses juga dan cukup apa ya, obvious gitu, kelihatan. Oh ini pasti kunci bowen untuk mountingnya. Nah ini adalah LED-nya, LED source-nya. Dan kalian bisa lihat juga nih, harusnya kelihatan sih di sisi dalamnya ada heatsink ya. Kita dapat sebuah adapter strap yang gue bilang tadi, gue expect akan ada di dalam. Kayaknya sih mendingan kita pasang aja sih kayak. Kayak kapan kita mau bawa nih bakal asik juga. Kan bisa diatur juga nih kayaknya panjangnya, tapi nggak usah sekarang, effort banget ya. Dan kita dapat remote. Dia kalau nggak salah dijual di Indonesia itu seharga sekitar 2,5 jutaan. Dan apa yang didapatkan menurut gue menarik banget gitu, cukup komplit. Dengan tadi, apalagi kalau misalkan memang kita bisa praktekkan fitur-fiturnya itu tadi yang dijelaskan di samping, ada special effect. Kita coba nanti, mungkin harus pakai aplikasi tapi nggak apa-apa. Lalu standar reflektornya juga ada, dan standar reflektornya cukup bagus nih ya, dalamnya juga bertekstur gitu. Jadi lumayan lah. Dan gini, setahu gua nggak tahu di versi yang Indonesia. Mungkin kalian kalau misalkan pengen beli lewat e-commerce gitu, kalian harus perhatikan detailnya juga atau tanya ke sellernya. Tapi setahu gua dia juga punya versi atau punya adapter tambahan yang mendukung baterai V-mount yang jadi kontrol unit juga gitu, dan bisa dipasangin baterai V-mount. Nah, cuman di sini tidak ada, jadi ya itu. Coba kalian pay attention karena setahu gua dia ada opsi yang pakai baterai V-mount. Dan ya, ini dia lighting dari Colbor CL100. Kita lihat fisiknya, kayak tadi fisiknya, bodinya biasa aja. Di sini ada peel, kita coba peel dulu. Oke, di sini kayak kaca, cuman dia layarnya cuma yang di tengah doang ya, nggak terlalu mewah. Di sini tombol-tombolnya berfungsi dengan baik sih, cukup tactile. Ini juga dia lihat ternyata tombol, lalu ini agak clicky gitu muternya. Nah, kita akan coba buat nyalain. Oke, ini kita pasang. Gue kurang suka sih dengan ininya. Tapi memang biasanya di harga-harga segini, kayak yang kita pakai GVM juga itu biasanya kayak gini untuk kakinya. Jadi terasa agak ringkih gitu, terasa agak plastik, tapi nggak apa-apa. Kita coba. Yang penting pada barang-barang yang budget seperti ini, yang penting mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Dan secara tampang paling nggak dia nggak terlihat udik gitu ya. Kita kalau lihat ya kayak lighting profesional aja pada umumnya. Oke, dia seharusnya sudah tercolok. Oke, warnanya udah biru. Kita lihat. Kenapa dia ada mode turbo di situ? Oh, dia nggak ditahan, dia cuma dipencet doang ya. Oke. Jadi dia cepet juga gitu, nggak pakai buting-buting sepertinya. Nah, ini 100%-nya. Memang kayaknya sih bukan yang paling terang yang pernah kita coba ya, memang juga karena ini 100 watt gitu, tapi terang gitu kan. Dan udah sangat cukup untuk produksi-produksi baru gitu, untuk produksi-produksi yang mungkin budgetnya masih agak kurang. Cuma di sini gue bisa dengar ada electrical noise gitu. Nggak tahu asalnya dari kipasnya atau gimana. Dan yang gue tahu kalau dari gambar di websitenya, dia itu intake dari atas untuk coolingnya dan nanti keluarnya dari bawah. Jadi usahakan di bawahnya ini tidak ada sesuatu yang bisa sensitif terhadap panas gitu kan. Oke, ini kalian bisa lihat ya. Kayak kita bisa sesuaikan gitu persentasenya. Tahu kita ganti lagi breathing. Lalu pengaturannya gue sebenarnya nggak begitu tahu pengaturan apa ya. Mungkin intensitas maksimalnya mungkin atau gimana. Tapi dia perpindahannya masih patah-patah ya. Kalian bisa lihat tuh. Kayak si Wilight kemarin ya. Oh itu intensitas maksimalnya berarti di 30. Perpindahannya tidak se-reliable itu untuk membuat satu environment produksi seolah-olah lagi breathing. Nah ini flash. Ya seolah-olah lagi di ini ya, tempat paparazzi gitu kan. Nggak penting ya. Dan kita balik ke mode normal aja. Nah ini ada CCT. Oh jadi dia gini, ini pengaturan intensitas. Kita juga bisa ngatur color temperaturnya, kita pencet dulu. Nah
Nah, jadi dia tukeran. Dan kalian bisa lihat ya, dia by color, kita bisa agak warm gitu kan. Ke titik ini mungkin warm maksimalnya, lalu kita bisa balik lagi ke cahaya yang lebih ke cool. Gitu, 6500 berarti maksimalnya. Oke, lalu di sini ada beberapa pengaturan lagi. Kayaknya ini grup apa nih? Nggak bisa dipencet atau tidak menunjukkan apa-apa. Lalu ada fan. Oh, kita bisa ngatur kipasnya juga. Oh, ini pilihannya nih. Kalau fan ada quiet. Kalau kalian pengen sunyi ada smart. Oke, pilihannya cuma quiet sama smart. Lalu kita coba pakai remote-nya karena tadi udah gue isi baterai. Oke, kita akan coba untuk pairing ya. Di sini ada buku manualnya. Dan di sini memang terlihat agak membingungkan, tapi kita coba untuk matiin. Oh, sorry, dia pencet sekali. Matiin. Lalu dia disconnect dari listrik ya, karena di sini repot, jadi gue akan putus di sini. Sekarang kita colok lagi. Dan tekan tombol IFF selama 3 detik. Poin ke dia, maksudnya arahin ke dia. 1, 2, 3. Kata 3 detik. Oke, one last time. Kita mengikuti apa yang dikatakan di dalam buku. Colok dan langsung pencet. Karena tadi nongol juga udah 2 kali sebenarnya dia ngeblink gitu, tapi setelah dia mati lagi nggak bisa di-connect juga. Kita coba lagi. Oke, jadi itu dia sedikit impresi awal yang kurang baik dengan Colbor CL100 ini. Kita akan cari tahu lagi tetap gimana cara konekinnya, dan kayak tadi gue bilang, gue sebenarnya tertarik untuk cobain dia jadi lampu atas. Tapi kalau dia untuk sebuah lampu yang digantung tapi isunya seperti ini dengan remote, kayaknya akan agak susah gitu. Tapi ya itu dia. Untuk video ini cukup impresi aja, dan mungkin nanti kita akan update lagi soal bagaimana kita konekin dia dengan remote-nya. Mungkin ada satu kesalahan, mungkin ada hal yang berbeda, karena beberapa teman-teman reviewer yang lain udah pada cobain juga, dan mungkin mereka tidak mendapati isu yang sama. Coba nanti gue akan berbicara dengan mereka. Tapi ya itu, jadi nanti kayaknya harus ada video susulannya. Atau kalian bisa pantau Instagram @stmedia dan Instagram pribadi gue @erwin.cw, karena kita akan kasih update paling cepet juga di sana gitu tentang penggunaan lighting ini. Oke, jadi belum bisa narik kesimpulan, tapi untuk impresi itu aja buat sekarang, dan semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.